Musim ini F1 memiliki 3 pembalap rookie, yaitu Oscar Piastri, Nick De Vries, dan Logan Sargent. Terakhir kali F1 memiliki 3 rookie ialah 2 tahun yang lalu di 2021. Betul ya, kalau kalian sedikit memperhatikan, di 2019 F1 memiliki 3 rookie, 2020 hanya 1, 2021 ada 3 lagi, di 2022 hanya 1, dan di 2023 muncul 3 rookie lagi. Pattern macam apa nih ya? Berarti gue akan prediksi kalau musim depan hanya akan ada 1 rookie naik ke F1. Kita lihat aja apakah patternnya akan terus berlanjut atau malah berakhir karena gue ngejinx. Tapi kita nggak akan bahas itu ya guys ya. Kita akan bahas 3 rookie yang gue sebut tadi. Setelah Bahrain Grand Prix, kita bisa simpulkan sedikit lah performa mereka di debutnya. Dan sekarang gue akan bahas ekspektasi rookie-rookie ini untuk musim ini tuh apa sih yang paling realistis? Nah, kita mulai dulu dari Logan Sargent. Akhirnya F1 memiliki pebalap Amerika lagi ya kan? Liberty Media auto seneng tuh. Apalagi ada 3 balapan di Amerika musim ini. Nah, untuk Logan Sargent ini gue udah pernah bahas beberapa bulan yang lalu kalau dia ini adalah pembalap yang bagus. Dia adalah pembalap yang pernah berduel keras dengan Oscar Piastri pas di F3 dulu dan kalah karena nggak oke aja sebenarnya. Lalu dia sempat gak ada budget untuk naik ke F2 di tahun berikutnya. Sampai akhirnya Williams memutuskan untuk merekrutnya sebagai pembalap akademi setelah musim F3 yang ketiga yang cukup meyakinkan di tim yang tidak meyakinkan. Dan dia mampu tampil di F2 di 2022 dan menunjukkan pace-nya. Tapi secara mengejutkan dia hanya butuh 1 musim aja di F2 dan tahun berikutnya langsung naik ke F1. Banyak orang menganggap bahwa ini terlalu awal. Tapi Williams nggak punya banyak pilihan juga karena GoTV yang terlalu hobisan Modri dan Williams perlu pembalap baru. Ada Logan Sargent yang tampil oke di F2, langsung aja diambil ya kan. Karir junior dia emang gak sebagus Saipul, Rusli, atau Pasutri, tapi secara mengejutkan dia naik ke F1, dan lagi pula yang paling penting nanti adalah saat dia naik ke F1 tuh, dia bisa membuktikan lebih dari yang telah dia tunjukkan di karir juniornya. Dia bergabung dengan Williams, tim yang belakang nih hobisan Modri, kayak pembalapnya. Jadi banyak orang juga nggak berharap nih ke Logan. Atau malah parahnya, banyak orang expect dia untuk tampil selevel sama GoTV, yaitu San Modri. Jujur gue nggak setuju sama ekspektasi-ekspektasi itu, karena Logan ini kasarnya itu level itu di atas GoTV. Jadi gue nggak expect dia musim ini tuh akan terusan Modri di belakang. Pasti ada beberapa kali dia berduel dengan pembalap papan tengah. Tapi bang, kan dia di Williams, udah jelasan Modri lah ya. Oke, sebelum kesana kita lihat dulu pas Bahrain Grand Prix. Secara pace, musim ini emang sulit betul untuk melihat tim mana yang akan menjadi tim papan bawah, atau malah saking ketatnya nggak ada tim papan bawah musim ini. Jadi murni semua tim papan tengah berduel untuk posisi tertinggi dan cekuannya yang paling gede itu akan jadi juru kunci musim ini. Nah, emang gue expect Williams akan menjadi tim yang finish juru kunci karena meskipun mereka tampil lebih solid musim ini setelah performa mereka di Bahrain Grand Prix, sempat terdapat rumor bahwa Williams juga akan lebih fokus untuk mengembangkan mobil 2024 mereka, jadi kemungkinan nggak akan terlalu fokus sama mobil 2023 mereka. Tapi meskipun begitu, mereka akan beberapa kali bersaing di papan tengah, lebih sering lah dari musim lalu. Performa Logan Sargent di Bahrain Grand Prix kemarin bisa dikatakan melampaui ekspektasi para fans. Dia mengawali balapan dengan baik dan berani ya dengan menyalip beberapa pembalap. Dan akhirnya tampil bagus dan finish di posisi ke-12. Yang lebih impresifnya lagi, dia merasa bahwa dia bisa lebih baik lagi. Nah, mentalnya kayak gini nih yang gue suka nih. Selalu ngerasa bahwa dia tuh bisa lebih baik lagi. Jangan kayak Ferrari, udahlah banyak salahnya, tapi masih ngerasa paling baik sendiri. Untuk Logan Sargent, ekspektasi yang menurut gue paling realistis musim ini ialah jangan keseringan crash, mampu beberapa kali menandingi Albon, dan mampu mencetak setidaknya 5 poin lah. Cukup realistis lah ya dengan mobil Williams yang kelihatannya cukup oke musim ini meskipun nantinya sih paling jadi juru kunci lagi. Oke, sekarang kita ke Nick De Vries, Nick De Kentang. Ya kalau dibilang rookie yang benar-benar balapan pertama kali ya nggak juga, lebih ke full musim. Ingat ya debut pertama itu di Monza Grand Prix kemarin ya. Setelah debut yang manis di Thailand Grand Prix, dimana secara miracle balapan itulah yang akhirnya membuat dia bisa balapan full time di F1, dia bergabung dengan AlphaTauri, tim yang benar-benar menurun musim lalu. Mengingat dia adalah juara F2 dan FI, dia diharapkan akan mengalahkan Yuki Tsunoda sekaligus membuat Bahel buat nge-kick dia dari tim. Tapi soal mengalahkan Yuki Tsunoda, gue rasa nggak akan semudah yang orang-orang pikir lah. Karena feeling gue Yuki akan terus berkembang musim ini dan musim lalu aja udah kelihatan perkembangannya. Jadi musim ini kurang lebih dia akan terus berkembang. Tapi kalau soal hasilnya ya tergantung AlphaTauri lah. Mereka mau ngebuat mobil yang bagus untuk pembalap mereka, atau malah mau fokus ke jual tim mereka. Setelah Bahrain Grand Prix, terlihat bahwa feeling gue bener. Nggak akan semudah yang orang pikirkan, atau malah ekspektasi mereka terlalu berlebihan untuk saat ini lah.
Terlihat bahwa Nick hanya mampu qualified P19 dan di race hanya akhir-akhir doang dia mampu bersaing di bagian tengah termasuk rekan timnya Yuki Tsunoda. Jadi cukup underwhelming ya balapan pertamanya sebagai full-time F1 driver. Tapi seiring berjalannya musim, gue yakin dia akan terus berkembang. Jadi, ekspektasi yang realistis untuk Nick musim ini ialah jangan sering crash, jangan terlalu jauh dari Yuki, dan mengkoleksi beberapa poin. Situasi dia di AlphaTauri ini sebenarnya sedikit unknown atau misteri ya. Mbah Helmut ini merekrut dia karena emang pembalap junior Red Bull saat itu emang nggak ada yang tampil bagus di F2. Sekarang kalau misal dia nggak tampil sesuai ekspektasi, dan pembalap junior Red Bull tampil bagus di F2, bisa aja dia malah nantinya yang harus rela kehilangan kursinya. Atau malah lebih parahnya, bisa aja dua-duanya yang ditendang. Nah sekarang kita ke Oscar Pasutri. Anda memanglah rookie, tapi sayangnya Anda ini bukan rookie seperti pada umumnya. Biasanya kalau pembalap masih rookie, nggak terlalu di-expect yang berlebihan banget lah, karena butuh banyak belajar dan berkembang. Tapi untuk Oscar, setelah kekacauan yang dia buat di musim panas ya, dengan Alpine dan McLaren main kucing-kucingan untuk rekrut dia, tentu banyak perhatian akan menuju ke Oscar musim ini. Nggak hanya dia buat drama antar dua tim, membuat Ricky Bobby kehilangan seatnya, membuat Alpine sebagai bandel lelucon, dia juga merupakan juara F3 dan F2 secara berturut-turut. Sesuatu yang pernah dilakukan oleh Saipul dan Rusli. Dan kita tahu Saipul dan Rusli itu gimana sekarang kan? Jadi ekspektasi dia udah jelas, sangat besar musim ini. Jauh lebih besar dari dua rookie lainnya. Nah, biasanya ekspektasi sebesar ini dapat menimbulkan tekanan yang besar juga. Ini bisa jadi hal positif dan negatif, tergantung bagaimana cara dia nge-react terhadap tekanan-tekanan besar itu nantinya. Dia akan memiliki Lando Norris yang dimana dia sendiri juga merupakan pembalap yang digadang-gadangkan juga sebagai calon Jordan di masa depan nanti. Jadi musim rookie Oscar akan sangat berat, tapi mau nggak mau dia harus lawan itu semua. Setelah Bahrain Grand Prix kemarin, ya McLaren memang menurun dibandingkan musim lalu, dan Oscar hanya mampu qualified P18 di debutnya, dan sempat menjalani balapan yang oke dengan pace bagus, tapi balapan yang harus berakhir lebih cepat karena mobilnya auto-update. Mobil McLaren sekarang dapat dikatakan merupakan mobil tercepat 7 atau 8 lah musim ini. Sebenarnya pace mereka di race cukup oke kemarin tuh, dan bisa aja balap mereka tuh masuk ke top 10. Cuma bermasalah aja mobilnya. Jadi untuk Oscar gue nggak akan terlalu over, tapi nggak mau terlalu under juga dalam memberikan ekspektasi yang gue anggap realistis. Sebentar, over, under. Subscribe YouTube channel over under juga ya guys ya. Untuk Oscar, ekspektasi yang menurut gue realistis untuknya musim ini adalah sama. Jangan sering crash, jangan Daniel Ricciardo-kan diri, dan setidaknya meraih hasil di luar dugaan beberapa kali. Itu bisa aja kayak meraih hasil tinggi kayak menang mungkin, podium mungkin, atau memenangkan duel yang keras mungkin. Realistis lah ya. Apalagi mobil McLaren musim ini udah bagaikan kalian buka laptop, tapi tiba-tiba mati sendiri. Oke lah, sekian video kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang 3 rookie ini, dan ekspektasi realistis apa yang menurut kalian tuh tepat untuk 3 rookie ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.